Halo teman-teman, di sini saya akan melakukan tugas praktikum dari mata kuliah probabilistik dan statistika. Pertama-tama kita perlu membuat data yang random secara acak sebanyak 150 data di Microsoft Excel. Kita bisa menggunakan function ranBetween atau ada alternatif lain yaitu ranArray. Kita masukkan formulanya di sini, ranArray. Nah, untuk argumen pertama kita isi dengan jumlah baris yang kita inginkan. Di sini kita memerlukan 150 baris dengan kolom 1. Nilai minimumnya adalah saya ingin di angka 30 dengan maksimum di angka 100. Dan untuk integer kita set di nilai true supaya hasilnya berupa bilangan bulat. Nah, di sini sudah tergenerate 150 data secara random. Nah, sebelum kita olah data ini, kita perlu mengcopy datanya dan mempastenya sebagai value agar setiap melakukan operasi data ini tidak berubah. Kita copy lalu paste di tempat yang sama dengan opsi paste values. Nah, selanjutnya kita perlu mencari nilai range. Nah, nilai range bisa dicari dengan menentukan nilai terbesar dari suatu data dan dikurangi dengan nilai terkecil dari data tersebut. Nah, untuk menentukan nilai maksimum dari suatu data kita bisa menggunakan function max. Lalu untuk argumennya kita pakai yang dari kolom A. Lalu enter. Nah, kita dapati bahwa nilai maksimum dari data tadi adalah 100. Nah, untuk minimum kita bisa menggunakan function min dengan argumen data tadi juga. Enter, kita dapati bahwa nilai minimumnya adalah 30. Nah, maka range-nya ialah nilai maksimum dikurangi nilai minimum. Lalu enter. Nah, range-nya adalah 70. Selanjutnya, kita perlu untuk menentukan jumlah kelas yang diperlukan dengan menggunakan rumus K sama dengan 1 ditambah 3,3 dikali log n, di mana n ialah banyaknya data yang kita miliki. Bisa kita lakukan langsung di Excel. Log 3,3 dikali, untuk perkalian kita menggunakan lambang asteris ya, log dari banyaknya data yaitu 150. Berarti bahwa jumlah kelas yang kita perlukan adalah 8,1 atau dapat kita bulatkan ke 8 saja. Nah, setelah kita mendapatkan range dan jumlah kelas, kita bisa menentukan interval kelasnya dengan membagi range dengan jumlah kelas itu. Untuk interval kelasnya kita bisa buat formula di sini, dibagi dengan intervalnya 8,5, bisa kita bulatkan ke angka 9. Nah, setelah itu kita perlu membuat tabel distribusi data dengan kolom yang terdiri dari interval, frekuensi, nilai tengah, frekuensi dikali nilai tengah, dan presentasenya. Kita buat kolom interval, kolom-kolomnya terlebih dahulu. Pertama ada interval, lalu
frekuensi selanjutnya ada nilai tengah. Iya biasanya. Lalu ada FI dikali XI, dan yang terakhir adalah persentase. Nah, untuk menentukan interval kita bisa lihat dari interval kelasnya. Di sini kita dapati bahwa dari data kita nilai minimum dimulai dari 30. Kita bisa ketik di sini 30 hingga setelah 9 angka berarti 20 hingga 38, 30, 31, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Nah, ini sebanyak ada 9 ya, panjang intervalnya dari 30 sampai 38. Berarti untuk kelas selanjutnya yaitu 39, kelas selanjutnya berarti sampai 39, dari 39 ke 47. Nah, ini kita ulangi hingga kita mendapat 8 kelas ya. Bisa kita seleksi semua angka ini, lalu kita tarik ujungnya hingga 8 kelas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Nah, di sini ujung dari angka-angka ini adalah interval dari data yang kita miliki. Nah, yang pertama dari 30 sampai 38, yang kedua adalah 39 sampai 47, 46, 46, untuk frekuensinya kita bisa menggunakan function built-in yang ada di Excel, yaitu conif, yang dimana dia akan menghitung kemunculan suatu nilai jika nilai itu memenuhi kondisi tertentu. Kita bisa ketik rumusnya dengan sama dengan conif. Nah, argumen pertama ialah range atau data yang akan kita olah. Nah, lalu setelah koma ada kriteria. Nah, di sini untuk kriterianya, karena ini di kelas pertama yaitu 30, yang mana intervalnya dimulai dari 30 sampai 38, berarti kriterianya akan saya ambil dari kolom yang ini. Di sini hasil dari conif akan membentuk tersebar di sel-sel yang lainnya ya. Perlu kita rangkap
fungsi count if ini dengan sum supaya kita tahu jumlahnya dan jumlahnya itu muncul dalam satu sel saja. Sini frekuensinya sudah ada di dalam satu sel, bisa kita copy ke bawah. Nah, untuk jumlah dari frekuensi bisa kita pastikan bahwa harusnya jumlahnya 150 ya. Pakai function sum dengan data dari enter. Nah, yang selanjutnya adalah nilai tengah. Karena interval ini kebetulan jumlahnya ganjil, berarti nilai tengahnya bisa kita tentukan tanpa menghitung terlebih dahulu. Sini kita intervalnya ada 9 ya. 9 berarti nilai tengahnya ada di yang ke-5, nya adalah ini. Kita copy, paste. Nah, selanjutnya ialah frekuensi dikali nilai tengah. Bisa kita menggunakan formula di sini dengan mengetik sama dengan, lalu pada kolom frekuensi kita kalikan dengan nilai tengah menggunakan simbol asterisk, lalu enter, maka akan muncul hasilnya. Bisa kita copy ke bawah juga. Nah, untuk jumlahnya bisa kita copy juga, maka akan menyesuaikan. Nah, untuk persentase kita juga bisa menghitung langsung di sini. Dengan membagi frekuensi terhadap total frekuensi. Nah, untuk mencegah error, kita bisa langsung ketik secara manual jumlah data yang ada, yaitu 150 dikalikan 100 maaf. Enter, maka akan muncul presentasi. Bisa kita kurangi angka di belakang desimalnya hingga 2 saja, itu cukup. Kita drag dan maka formulanya akan diduplikasi, totalnya 100. Nah, setelah selesai membuat tabel distribusi data tadi, di sini kita perlu menghitung mean, modus, median, variance, standar deviasi, dan koefisien variance, namun secara manual terlebih dahulu. Nah, di sini kita sudah disediakan tabel bantuan untuk menentukan nilai variance, standar deviasi, dan koefisien variance nantinya. Nah, namun untuk membuat tabel bantuan ini kita terlebih dahulu diperlukan untuk menghitung mean-nya. Nah, rumus untuk menghitung mean di sini atau biasa disebut juga sebagai X-bar ialah jumlah dari frekuensi dikali nilai tengah dibagi dengan jumlah frekuensi itu sendiri, frekuensi yang data yang kita miliki. Nah, di sini bisa kita lihat hasil kalkulasi secara manual ya dari nilai mean ini. Untuk jumlah frekuensi dikali nilai tengahnya ialah 9366. Untuk jumlah frekuensi totalnya ialah 150. Lalu didapat hasil yaitu 62,44. Nah, nilai ini bisa kita gunakan untuk membuat tabel yang kedua. Lalu ada FI sama FI dikali FI sama, lalu FI dikali X atau nilai yang tadi, lalu ada FI dan X bar yang dibacakan dan akhir frekuensi dikali copy intervalnya lalu paste sebagai link supaya ketika data ini berubah, misalkan tabel yang kedua pun ikut berubah.
Lalu dapat juga sama, copy, paste sebagai link, tinggal tambah juga. Ini tinggal menghitung XI dikurangi X bar. Nah, dari hasil perhitungan manual tadi kita dapati bahwa nilai X bar atau meannya adalah 62,44. Kita bisa catat di sini. Nah, untuk XI kita bisa gunakan formula XI kurangi 62,44 meter. Kalau kita drag ke bawah, oh ya, untuk jumlahan bisa link link. Nah, untuk yang terakhir kita perlu buat formula sum dari awal. Enter X bar kuadrat kita bisa gunakan, maksudnya XI kurangi X bar kuadrat kita bisa gunakan function power dari kolom sebelumnya. Oh ya, ini memerlukan dua argumen ya. Pertama nilainya, yang kedua pangkatnya. Kita menggunakan pangkat kuadrat, pangkat 2. Enter, kita duplikasi sampai sini. Nah, yang terakhir ialah kolom FI dikali XI kurangi X bar kuadrat. Berarti kita kalikan kolom ini dengan ini. Enter, kita drag sampai sini aja. Lalu untuk jumlahan kita coba. Nah, karena nilai desimal di belakang komanya banyak, kita reduksi jadi 2 angka aja. Ini juga sama. Nah, untuk tabel kedua sudah selesai. Selanjutnya tinggal kalkulasi manual untuk nilai-nilai lainnya seperti modus hingga koefisien variasi. Setelah kita membuat tabel kedua dan menghitung nilai mean dari data kita, selanjutnya ialah melakukan penghitungan nilai modus. Ya. Nah, di sini modus dihitung dari tepi bawah ditambah D1 dibagi D1 tambah D2 dikalikan dengan panjang kelas. Nah, di sini kita dapat nilainya bahwa modus dari data kita ialah 52,9. Nah, yang ketiga ialah nilai median. Di sini nilai median dihitung dari tepi bawah ditambah dengan setengah dari jumlah data yang dikurangi dari jumlah frekuensi sebelum median dan dibagi dengan frekuensi kelas median tersebut, lalu dikali dengan panjang kelas. Nah, didapat hasilnya yaitu 60,5. Nah, untuk yang varians itu kita menghitung jumlahan dari frekuensi dikali XI dikurangi X bar yang dikuadratkan. Nah, kita dapati bahwa jumlahnya ialah 62.220,96. Kita bagi dengan jumlah data dikurangi 1 yaitu 149 dan hasilnya ialah 417,59. Nah, untuk standar deviasi itu sebenarnya hanyalah akar dari varians.
Nah, akar dari 417,59 yaitu 20,44. Nah, lalu ada koefisien varians yang terakhir. Nah, dari hasil penghitungan, koefisien varians itu ialah standar deviasi yang dibagi dengan X bar atau rata-rata, lalu dikalikan dengan 100 dengan satuan persentase ya. Nah, di sini didapat nilainya bahwa adalah 32,73%. Nah, setelah kita melakukan penghitungan nilai-nilai ini secara manual, bisa kita bandingkan dengan penghitungan menggunakan Excel. Nah, di sini kita bisa mulai dari nilai Mayan. Nah, rumus Mayan itu jumlah FI/XI dibagi jumlah FI. Berarti nilai ini, kita masukkan sama dengan nilai ini dibagi dengan ini. Enter. Kita dapati bahwa nilai Mayan adalah 62,44. Sama berarti ya. Nah, untuk modus rumusnya. Nah, untuk modus kita terlebih dahulu tentukan letak kelas modusnya. Nah, kelas modus itu ditandai dengan frekuensi terbanyak. Nah, dari data kita, kelas dengan frekuensi terbanyak ialah kelas yang ada pada nomor 3. Tandainya. Nah, frekuensinya 28. Nah, tepi bawah itu sama dengan batas bawah dikurangi 0,5 atau setengah. Nah, batas bawahnya berarti 48 kurangi 0,5 berarti 47,5 ditambah D1 ialah frekuensi kelas modus dikurangi frekuensi kelas sebelum modus. Frekuensi modus di sini, kelas modus di sini 28 dikurangi kelas sebelum modus yaitu 13. 28 kurangi 13 berarti 15 ya. 15 dibagi dengan 15 tambah kelas setelah modus. Maksudnya kelas modus, frekuensi kelas modus dikurangi frekuensi kelas setelah modus yaitu 18 berarti 10 dikali panjang kelas, karena kita interval tiap kelasnya dari 30 ke 38 berarti interval kelasnya itu 9. Nah, kita dapat nilainya 52,9, cocok dengan hasil penghitungan secara manual yang sudah dilakukan tadi. Nah, yang ketiga ada nilai median. Untuk median rumusnya tepi bawah. Sebelum kita hitung rumus ini, kita tentukan dulu kelas mediannya, yaitu setengah dari N atau jumlah datanya. Setengahnya berarti ini kita total data ada 150, berarti setengahnya 75. Nah, di kelas mana frekuensi tersebut mencapai 75? Kita hapus dulu tanda yang kita pakai tadi. Nah, kita buat kolom baru ya. Nah, di awal tuh nilainya frekuensi kumulatifnya itu 26. Kita tandain di sini frekuensi kumulatif. Nah, untuk yang kedua tuh ditambah frekuensi kelas sebelumnya gitu. Itu 26. Enter.
drag ya, totalnya 150. Nah, tadi kan nilai letak kelas mediannya itu ada di 75. Nah, berarti kelas mediannya itu ada di kelas nomor 4 di sini. Karena di sini karena kelas sebelum ini tidak mencapai nilai 75 itu. Di kelas ini frekuensi kumulatifnya mencapai nilai 75, lebih tepatnya 85 nih. Nah, untuk tepi bawahnya berarti 57 dikurangi setengah itu 56,5 ditambah setengah dari 150 dikurangi total frekuensi sebelum kelas median yaitu 67 kita dalam kurung dekat dibagi frekuensi kelas median yaitu 18 dikali panjang kelas 9 hasilnya 60,5 cocok ya. Nah, lalu ada varian dihitung dari jumlahan ini dibagi 417,59 sama, lalu ada standar deviasi ialah hanya akar dari varian itu sendiri. Kita bisa pakai rumus square root SQRT maksudnya function ke enter, kita dapat nilainya 20,44. Lalu yang terakhir ada koefisien varian dihitung dari standar deviasi yang dibagi dengan mean atau rata-rata. Deviasi dibagi mean, enter, dikali 100. Nah, satuan persentase koefisien variannya 32,73% sama. Nah, yang terakhir yaitu ialah teknik penyajian data. Di sini kita diperintahkan untuk menyajikan data dari tabel dalam bentuk diagram batang, lingkaran, dan histogram. Nah, pertama kita salin dulu datanya ke lembaran lain ya. Kita perlu interval, frekuensi, sampai nilai tengah, sama persentase mungkin. Sebagai value aja. Sebagai value nah, untuk histogram kita perlu data mentah.
Pertama ialah diagram batang. Kita masuk ke menu insert. Di sini kita seleksi dulu pertama intervalnya, lalu frekuensi. Klik. Di sini saya akan di column. Selanjutnya ada diagram lingkaran. Sama seperti tadi, kita seleksi terlebih dahulu datanya. Namun alih-alih pakai frekuensi, kita pakai persentase. Kita pilih intervalnya, kita pilih persentasenya. Di bagian ini icon diagram lingkaran, kita akan pakai bisa 3D. Sini saya akan pakai 2D pie aja. Terakhir ialah histogram. Nah, untuk histogram sendiri, teman-teman sebelumnya perlu mengaktifkan fitur data analis yang ada pada menu bar data. Nah, fitur ini bisa diaktifkan dengan pergi ke option di bagian menu file. Kita pergi ke menu option, lalu ada menu add-ins. Di add-ins kita pilih analisis toolpath. Nah, setelah diklik kita pencet tombol go, lalu centang pada opsi analis toolpath. Oke. Lalu nanti akan ada tambahan menu di bagian menu data, yaitu data analis. Nah, selanjutnya untuk mengenerate histogram itu kita bisa masuk ke submenu data analis. Nah, di sini kita pilih opsi histogram. Klik OK. Nah, untuk input range kita seleksi data mentah kita tadi yang sebanyak 150 data. Kita enter. Bin range kita gunakan nilai tengah. Enter. Kita checklist bagian chart output ya. Lalu untuk output range kita pilih di sel yang kosong, sel G1 ya, enter. Nah, udah jadi 3 penyajian data, yaitu mulai diagram batang, lingkaran, dan histogram. Ya, mungkin itu saja praktikum tentang ukuran tendensi sentral dan variabilitas data untuk mata kuliah probabilistik dan statistika. Nah, sekian, terima kasih.